Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Oke, mungkin beberapa tahun yang lalu harga dari sebuah SSD ini masih cukup mahal teman-teman. Nah, namun untuk sekarang ini harga dari sebuah SSD ini bisa dibilang sangat terjangkau banget. Nah, mungkin kalian bisa melihat atau nonton sendiri di marketplace untuk SSD dengan kapasitas 120 GB saja itu sekarang ada yang menjual dengan harga di bawah Rp200.000 ataupun di range harga masih di Rp200.000. Nah, namun pertanyaannya, apakah SSD itu layak untuk kita pakai? Nah, namun sebelum itu aku ingetin lagi buat teman-teman yang baru aja nemuin channel ini dan juga belum subscribe. Yuk, aku saranin buat kalian untuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga bunyiin loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru menarik lainnya dari channel Sinau PC. Oke, sebelumnya aku mau cerita sebentar mengenai pengalaman memakai SSD dengan harga yang murah. Nah, untuk sekarang ini aku udah pernah pakai 3 SSD dengan harga yang murah. Untuk SSD pertama yang aku pakai di PC desktop di belakang aku ini masih pakai SSD dengan kapasitas 128 GB. Untuk mereknya dari Maxell. Ya, mungkin kalau teman-teman dulu pernah pakai disket atau mungkin pernah lihat bentuk disket itu ada yang mereknya Maxell. Nah, sepertinya Maxell ini sekarang dia kembali lagi dengan membuat sebuah produk SSD. Ini untuk SSD pertamaku ini masih lancar-lancar aja, sekitar udah 6 bulanan, masih normal, masih aku pakai di PC desktop yang di belakang aku ini. Nah, kemudian untuk SSD murah yang aku beli selanjutnya yang kedua, ini adalah SSD dengan merek Remax seperti ini dengan kapasitas 256 GB. Nah, untuk SSD ini sebenarnya tidak aku pasangkan di PC desktop, tapi ini aku pasangkan di laptop. Nah, bedanya untuk SSD yang Remax ini mungkin sedikit gacha atau gimana. Cuma bisa dipakai selama beberapa bulan dan akhirnya SSD ini udah nggak bisa dipakai lagi, alias SSD ini udah mati ya, udah nggak ke detect di BIOS lagi. Nah, sekarang untuk SSD yang ketiga yang pernah aku pakai ini untuk SSD NVMe dengan merek Cleve, itu aku pakai di laptop pribadi aku yang juga aku pakai untuk ke kampus. Nah, lalu untuk di video kali ini untuk menjawab rasa penasaran aku dan juga mungkin rasa penasaran kalian semua, kita mau coba akan ngebongkar SSD yang udah mati ini. Kita lihat kira-kira komponen apa aja sih yang ada di dalam sebuah SSD yang udah mati ini. Oke, namun sebelum itu kita geser kamera dulu. Oke, jadi sekarang ini udah kita lihat di sini ada sebuah SSD yang udah mati. Kalau kita lihat bisa di sini untuk tahun pembeliannya ini masih tahun 2022, untuk bulannya ini bulan 8. Jadi sebenarnya untuk SSD ini sebenarnya masih ada masa garansinya selama 2 tahun. Nah, namun karena ini aku belinya secara offline dan di tokonya juga garansinya juga udah habis. Nah, kemudian aku juga inisiatif aku hubungin toko official store-nya ini di Tokopedia, dan ternyata untuk melakukan klaim garansinya itu harus lewat toko dimana aku membelinya ya. Jadi ini udah nggak bisa digaransiin lagi ya, walaupun gimana ya, daripada ini sekarang udah nggak manfaat, lebih baik aku kasih kontennya aja nih buat kalian. Kita mau lihat kira-kira isi dalam dari SSD Remax ini seperti apa. Nah, ini mungkin bisa jadi sebuah tips buat teman-teman yang ingin beli sebuah SSD dengan harga yang serupa, kemudian juga dengan merek-merek yang mungkin kalian bisa temukan sendiri di marketplace. Yang pertama kalian cari, yang pertama adalah mengenai after salesnya atau tentang garansinya, kira-kira gimana, apakah mudah atau enggak untuk kalian klaim garansinya. Ya, itu sih mungkin tipsnya dari aku. Oke, ternyata masih sedikit susah untuk mencopotnya. Sekarang kita mau lihat di sini. Sebenarnya untuk tipe NAND flash yang dipakai ini
cukup bagus sebenarnya. Ini dia pakai dari Hynix. Kita tahu kalau Hynix itu dia juga perusahaan produsen chip yang bagus. Biasanya kalau di RAM itu kita bisa melihat biasanya untuk chip RAM kelas atas itu antara Hynix kemudian juga Samsung. Jadi bisa kita bilang untuk chip yang dipakai ini sebenarnya cukup bagus untuk ketidinan flashnya. Nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu, untuk yang hitam ini yang nonjol ini yang namanya adalah NAND flash atau seperti memori tempat menyimpan data-datanya. Oke, jadi sekarang kita mau lihat untuk tipe controller yang dipakai. Oh ternyata dia pakai 4, ternyata dia pakai 6 chip, sama semua dari Hynix. Jadi ini 64 64 64 64. Kemudian untuk controllernya, untuk controllernya ini dia pakai Y Store mungkin ya. Ini controller Cina mungkin ya, dia pakai controller Y Store ya. Selebihnya cuma begini saja dalamnya sih. Dia pakai double side gini, dia pakai jenis double side untuk 256 GB. Dan untuk controllernya sendiri dia pakai dari Y-Store atau apa, mungkin kalau teman-teman tahu logonya seperti ini, kalau nggak salah ini Y-Store kalau nggak salah ya. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulan dari pertanyaan di awal tadi. Kira-kira layak gak sih kita beli SSD dengan harga yang murah, dengan brand yang ya mungkin kita baru mendengarnya atau mungkin baru bermain di dalam dunia storage. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi harga sih, kalau dengan harganya yang murah, sekarang siapa sih yang gak tertarik dengan sebuah barang yang harganya murah? Terlebih dengan harga yang murah tersebut kita udah bisa merasakan manfaat dari sebuah SSD yang walaupun mungkin SSD dengan speed 500 megabit aja, yang SSD yang harganya murah aja, itu kita udah bisa merasakan manfaat dan kecepatan dari SSD ini 4-5 kali dibandingkan kalian memakai harddisk untuk sistem PC kalian. Tentunya ini akan lebih responsif dibanding kalian memakai sebuah harddisk. Nah, jadi walaupun dengan harganya yang murah tadi, sebenarnya ini masih bisa kalian manfaatkan kalau misal kalian sedang mungkin masih belum punya cukup rezeki untuk membeli SSD dengan brand yang udah cukup terkenal dengan harga yang sedikit lebih mahal lagi. Mungkin ini bisa menjadi opsi alternatif untuk dijadikan sistem Windows kalian, untuk kalian install Windows. Nah, namun apabila mungkin kalian punya data atau file penting, ya bisa mungkin lah jangan disimpan terlalu banyak di SSD yang harganya murah ini. Oke lah, ada istilah gacha karena mungkin juga SSD yang murah yang aku pakai di desktop ini yang dari merek Maxell tadi ini masih normal-normal aja, udah aku pakai selama 6 bulan. Ya karena kita beli sebuah barang elektronik apalagi dengan harga yang murah, ya kita juga udah harus siap dengan segala konsekuensi yang ada. Mungkin kalau kalian pergi ke forum, kalian tanya, kira-kira SSD merek A, merek B, merek C ini awet gak? Ada yang bilang, oh aku pakai berapa bulan udah mati. Ada yang bilang lagi, aku udah pakai setahun masih awet-awet aja toh. Nah mungkin ini kembali lagi ke kita masing-masing, kira-kira kita siap nggak. Terlebih lagi untuk SSD seperti ini biasanya garansinya antara 3 dan mungkin ada yang merek yang dia punya garansi lebih dari 3 tahun. Nah itu kembali lagi ke kalian, apakah kalian akan menggunakan SSD tersebut atau enggak. Karena pengalaman aku nyimpen file presentasi di SSD yang ini, dan ya waktu itu sih masih di luar kampus karena itu kuliahnya online, dan waktu akan presentasi dan presentasinya itu ada di dalam SSD ini. Jadi untuk waktu itu ini udah nggak bisa aku akses, aku nggak bisa ambil file presentasi yang ada di dalam ini. Jadinya ya susah sendiri, walaupun akhirnya aku nego-nego sedikit, akhirnya bisalah presentasi tanpa menggunakan PowerPoint. Ya mungkin itu sedikit cerita aja ya, mungkin buat teman-teman sebagai bahan pertimbangan. Nah mungkin kalau bisa dibilang recommended atau tidak, bisa dibilang juga 50-50, 50-50, bisa dibilang recommended ataupun juga bisa dibilang tidak recommended. Jadi kembali lagi kepada kalian. Oke.
Nah, mungkin itu aja sih yang bisa aku bahas kali ini mengenai SSD dengan harga yang murah. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga share video ini. Buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan info dan update terbaru menarik lainnya dari channel Sinau PC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.